Kisah orang kudus hari ini tanggal 20 September adalah Beato Sabas Jihuang. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Beato Sabas Jihuang atau Jihong adalah salah seorang dari 103 martir Korea. Ia lahir pada tahun 1767 dari keluarga musisi di istana kerajaan. Ketika para misionaris mulai mewartakan Injil di Korea, Jihuang dengan sukarela mulai mempelajari iman Kristiani dan pada akhirnya ia memberikan dirinya untuk dibaptis sebagai anggota gereja kudus dengan nama baptis Sabas atau Saba dalam ejaan Korea. Sabas adalah seorang yang jujur dan rajin yang mengabdikan hidupnya untuk melayani Tuhan dan gerejanya. Ia bahkan bertekad untuk mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Demi imannya akan Yesus Kristus, Sabas tidak pernah merasa takut menghadapi ancaman kemiskinan atau penderitaan. Sejak tahun 1789, para pemimpin umat Katolik di Korea telah melakukan berbagai upaya untuk mendatangkan imam ke Korea. Pada masa itu, umat Katolik di Korea diperkirakan berjumlah sekitar 4.000 orang dengan tidak memiliki seorang imam pun selama puluhan tahun. Upaya pertama dilakukan pada tahun 1791 dengan mengirimkan utusan ke Beijing untuk meminta uskup Beijing mengirimkan imam bagi umat Katolik di Korea. Upaya ini mengalami kegagalan karena penganiayaan yang terjadi pada akhir tahun itu. Pada tahun 1793, umat Katolik di Korea kembali berupaya mengirim utusan ke Beijing yang membawa permohonan umat Katolik Korea pada uskup Beijing agar mengirimkan seorang imam bagi mereka. Paulus Yun Yuil yang pernah tinggal di Beijing, Sabas Ji dan Yohanes Park terpilih sebagai utusan umat Katolik Korea untuk berangkat ke Beijing. Para utusan ini berangkat secara rahasia dengan berjalan kaki menempuh jarak lebih dari 1.200 km dari Seoul, Korea ke Beijing, Cina. Mereka bersama-sama tiba di perbatasan utara Korea, Cina. Untuk alasan yang tidak diketahui, Paulus Yun tetap tinggal di perbatasan sementara Sabas Jihuang dan Yohanes Park menyeberangi sungai Anmok dan meneruskan perjalanan ke Beijing. Ketika mereka tiba di Beijing, Bapak Uskup Alexander de Gouvea, Uskup Beijing sejak tahun 1782 sampai tahun 1808, sangat terkesan dengan kesalehan hidup dua katekis dari Seoul, Korea ini. Dalam catatannya, dan Bapak Uskup menulis tentang Sabas Jihuang. Kami menjadi saksi atas Imam Sabas Ji di tahun 1793. Selama 40 hari ia tinggal di Beijing, ia menerima sakramen Krisma, sakramen tobat dan komunik kudus dengan penuh devosi dan air mata di pipinya. Melihat hal ini, umat beriman di Beijing menjadi sangat terharu. Walau jumlah imam Beijing masih sangat terbatas, namun Bapak Uskup bersedia membantu umat Korea dan mengutus seorang imam terbaiknya, yaitu Yakobus Zhou Wenmo, untuk menjadi misionaris di semenanjung Korea. Sabas Jihuang dan Pater Yakobus Zhou lalu mengatur waktu dan rute perjalanan dari Beijing menuju perbatasan. Mereka akan menempuh rute perjalanan yang berbeda menuju perbatasan karena adanya pengawasan yang sangat ketat bagi orang asing yang ingin masuk ke wilayah Korea. Setelah bertemu kembali di perbatasan, mereka harus berpisah lagi sambil menunggu datangnya musim dingin. Sungai Yalu akan membeku di musim dingin. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyelundupkan Pater Yakobus ke wilayah Korea secara diam-diam tanpa melewati pos pemeriksaan. Sabas Jihuang dan Yohanes Park kembali ke Seoul, sedangkan Pater Yakobus Zhou mengisi waktunya dengan melayani umat Katolik di wilayah Liaodong selama beberapa bulan. Pada tengah malam tanggal 24 Desember, 3 Desember pada penanggalan lunar, Sabas Ji dan Yohanes Park berhasil menyelundupkan Pater Yakobus Zhou ke wilayah Korea melalui Sungai Yalu yang tengah membeku. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan tiba di Seoul 12 hari kemudian. Di kota Seoul, Pater Zhou tinggal di rumah Matthias Che In-gil di wilayah Kedong yang sekarang Kedong Jongno-gu, Seoul. Dia mulai belajar bahasa Korea dan merayakan misa perdananya bersama umat Katolik Korea pada hari Minggu Paskah tahun 1795. Setelah beberapa waktu, keberadaannya diketahui oleh polisi kerajaan dan mereka berupaya untuk menangkapnya. Dalam sebuah penggerebekan, Pater Yakobus Zhou berhasil meloloskan diri dan bersembunyi di rumah Columbanus Kang Wan-suk. Namun Matthias Che In-gil, pemilik rumah, Paulus Yun Yuil dan Sabas Jihuang semuanya ditangkap. Sabas Jihuang dan para sahabatnya dibawa ke kantor polisi dan harus menjalani hukuman berat. Mereka disiksa berulang-ulang agar menunjukkan keberadaan Pater Yakobus Zhou, namun mereka semua menolak untuk mengkhianatinya.
Walaupun mereka terus disiksa, namun kebahagiaan surgawi memenuhi hati mereka. Para penganiaya kemudian menyadari bahwa Sabasji tidak akan mengkhianati Pater Yakobus Zou. Mereka lalu memukuli katekis ini sampai tubuhnya hancur dan tulang-tulangnya remuk. Sabasji Huang tewas sebagai martir Kristus yang jaya pada tanggal 28 Juni 1795 dalam usia 28 tahun. Uskup Alexander Gouvea yang mendengar kisah kemartiran mereka melalui seorang utusan menulis tentang kepahlawanan Sabasji dan para sahabatnya. Untuk menjawab pertanyaan penganiaya, apakah kalian menyembah Yesus yang wafat di kayu salib? Mereka menjawab dengan berani, ya. Ketika mereka diminta untuk meninggalkan iman mereka kepada Kristus, mereka menyatakan, kami siap mati ribuan kali daripada meninggalkan iman kami kepada Juru Selamat sejati kami, Yesus Kristus.